Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi. Setelah selama satu pekan kita tidak berjumpa dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura karena kesibukan pelayanan selama pekan suci, maka dalam hari Senin, Oktav Paskah, tanggal 18 April 2022, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Mengawali renungan harian pada hari Senin dalam Oktav Paskah ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, ajarilah kami memahami semua sabda yang tertulis tentang Yesus Putramu terkasih. Semoga kami dapat melihat dan mengetahui tanda-tanda agar yakin bahwa Ia tetap hidup dan kini telah bangkit untuk selalu berjalan, mendampingi, menyertai, tetap membimbing kami dalam perjalanan pesyarahan kami di dunia ini menuju kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru, hari Senin dalam Oktav Paskah, diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali renungan ini, saya mengucapkan selamat pesta Paskah kepada seluruh umat. Semoga dengan kebangkitan Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus
untuk semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Atau dengan semangat kebangkitan Kristus, kita semakin diajak untuk selalu berjalan bersama, melangkah untuk membangun kehidupan gereja yang semakin baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesaksian tentang kebangkitan Tuhan masih kita dengar dalam bacaan-bacaan yang hari ini diperdengarkan kepada kita. Secara khusus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Peristiwa kebangkitan Tuhan menggerakkan para murid untuk memberikan kesaksian kepada semua orang, terutama kepada orang Yahudi. Ada perubahan besar dalam diri para rasul dan semua pengikut Yesus. Petrus dan perempuan-perempuan yang sebelumnya takut kini semakin berani dan mendapat kegembiraan spiritual yang luar biasa. Iman mereka makin diteguhkan akan Kristus yang bangkit. Itulah fokus dari keyakinan Kristiani, yakni percaya akan kebangkitan Tuhan dan serentak berani bersaksi akan Dia dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa kebangkitan Tuhan merupakan misteri yang mengubah hidup orang-orang yang percaya. Maka dalam Injil tadi kita mendengar kisah tentang perempuan-perempuan yang sebelumnya mengalami kegalauan dan ketakutan, tiba-tiba diliputi dengan sukacita dan keberanian untuk bersaksi. Kebangkitan Tuhan merupakan warta keselamatan yang perlu diberitakan kepada semua orang dan segala bangsa. Kita pun dipanggil untuk menjalankan tugas tersebut dengan penuh keberanian dan sukacita. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan, sebab Tuhan yang bangkit itu adalah Allah sukacita yang senantiasa bersama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi juga kita mendengar bahwa setelah perempuan-perempuan itu dengan sukacita pulang dari kubur dan pergi cepat-cepat untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada para murid bahwa Kristus telah bangkit, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang berziarah ke makamnya. Perasaan takut tetapi penuh sukacita menyelimuti hati perempuan-perempuan itu. Setelah mengalami peristiwa itu, mereka berlari memberikan laporan kepada para rasul bahwa makam Yesus kosong. Pada saat yang sama, para penjaga makam Yesus memberitakan laporan tentang kebangkitannya. Lalu para imam menyuruh mereka membuat cerita bahwa Yesus telah diculik untuk mendiskreditkan berita tentang kebangkitan Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita jumpai bahwa kita atau orang menolak fakta sebenarnya hanya karena tidak bisa menerima bahwa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan ia mulai menghadirkan sebuah kisah palsu
untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, terkadang pula kita seperti perempuan-perempuan itu yang tergesa-gesa mewartakan kasih Tuhan sehingga pesannya tidak tertangkap baik. Maka lewat bacaan hari ini kita diajak untuk semakin memaknai kebangkitan Tuhan dengan turut bangkit dalam mewartakan kebenaran, bukan hoax, mewartakan kasih, bukan kebencian, membangkitkan harapan, bukan keputusasaan. Hal itu hanya mungkin kalau kita mau menjumpai Tuhan yang bangkit dalam keheningan doa-doa kita. Hal itu hanya bisa kita lakukan apabila kita menjumpai Tuhan lewat relasi kita yang intim dengan Dia. Maka mari kita bangkit bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Dia, mengandalkan Dia dalam mewartakan kasih dan kebangkitan Kristus kepada dunia. Semoga semangat kebangkitan Kristus semakin menjiwai seluruh dunia, khususnya di daerah kita, lebih khusus lagi di paroki kita, sehingga kita semakin maju dan berkembang dalam mengembangkan dan mewartakan, mewujudkan benih-benih kerajaan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.